人保護に関する情報です。先ほど北朝鮮から発射されたミサイルですが、3 days of military exercises that will rehearse encircling the island of Taiwan with The United States will work with Japan and South Korea to help Taiwan defend itself. We believe intensely that we need to maintain peace across the Taiwan Strait, and no one should take unilateral action. Trilateral cooperation, in my view, is essential to achieving our shared objective, including a complete denuclearization of the Korean Peninsula and a free and open Indo-Pacific. Amerika Serikat berkomitmen menjadikan Asia Timur sebagai fokus utama di bidang politik, ekonomi, serta militer. Selain karena kawasan Asia Timur menjadi prioritas pertama Amerika Serikat, keterlibatan Amerika Serikat pada kawasan ini juga demi kepentingan masa depan Amerika Serikat dalam menjaga hegemoni di kawasan Asia. Keterlibatan atau intervensi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur ditandai dengan intervensinya pada Perang Korea yang ditandai dengan berakhirnya invasi Jepang pada semenanjung Korea. Pada saat itu, pihak Korea Utara didukung kekuatan komunis, yaitu Uni Soviet dan Cina. Pihak Korea Selatan yang merasa mengalami kekalahan dari segi militer pada akhirnya meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Selanjutnya, melalui persetujuan oleh PBB, Amerika Serikat serta negara-negara lainnya mulai memberikan bantuannya kepada Korea Selatan, sehingga keputusan Amerika Serikat tersebut untuk melakukan intervensi dalam Perang Korea didasarkan oleh berbagai kepentingan seperti untuk mempertahankan kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara superpower. Yang kedua, untuk mencegah Perang Soviet bandwagon effect, di mana Amerika Serikat khawatir akan semakin banyak negara yang bersekutu ke Uni Soviet jika Korea Utara berhasil menginvasi Korea Selatan. Selanjutnya, adanya politik domestik, yakni pada tahun 1950 merupakan tahun yang buruk untuk Amerika Serikat, karena ada negara Asia yang mengikuti paham komunisme. Dalam bidang militer, Amerika Serikat mengendalikan sekitar 750 pangkalan di 80 negara di dunia. Di Asia Timur, pangkalan militer AS terbanyak ada di Jepang sejumlah 120 pangkalan aktif dan di Korea Selatan sejumlah 73 pangkalan aktif. AS memiliki kepentingan dalam mempertahankan stabilitas regional dan mengatasi ancaman keamanan di Asia Timur dengan menggunakan strategi aliansi. Aliansi dengan Jepang telah menjadi landasan kebijakan keamanan AS di Asia Timur selama beberapa dekade. Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis di Asia Timur dan melihat Jepang sebagai sekutu penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Terlebih terdapat tantangan dari Cina dan Korea Utara. Jepang juga tidak memiliki tentara sehingga beraliansi keamanan militer dengan AS guna menjaga stabilitas negara dan kawasannya. Pasukan AS di Jepang bertugas menghalangi agresi musuh, melindungi tanah air, membantu pertahanan Jepang, dan meningkatkan perdamaian dan keamanan regional. Selain di Jepang, signifikansi Amerika Serikat juga terlihat sebagai pendukung utama militer Taiwan dalam jual beli senjata dan teknologi pertahanan yang sangat dibutuhkan oleh Taipei. Selain itu, Amerika Serikat juga hadir di Mongolia sebagai sistem pendukung terbesar dan partisipasi Mongolia dalam misi penjaga perdamaian. Signifikansi AS dan kedekatan kerjasama militernya dengan Mongolia dapat terlihat dari Mongolia yang telah menjadi kontributor setia dalam berbagai operasi militer AS dan NATO. AS mendukung prakarsa pengembangan pangkalan militer Mongolia menjadi pusat penjaga perdamaian regional yang canggih. AS dan Mongolia juga rutin menyelenggarakan latihan pemeliharaan perdamaian tahunan, di mana hal ini juga memperkuat kedekatan militer serta signifikansi kehadiran AS di Mongolia. Secara singkat, dalam segi politik dan militer, kehadiran Amerika Serikat masih sangat relevan di Asia Timur, terutama dalam membantu Jepang dan Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika geopolitik yang ada di kawasan Asia Timur yang kurang stabil, terlebih adanya ketegangan nuklir dan konflik historis yang ada. Dalam melihat relevansi US, jika dilihat pada bandwagoning theory dan balance of power, Amerika hadir sebagai balancer di sana. Lalu relevansi US sebagai balancer belakangan ini dapat dilihat sejak 2016, di mana Korea Utara pertama kali melakukan provokasi dengan melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir. Lalu data terbaru menunjukkan pada 2022, 8 misil nuklir diluncurkan di 5 titik berbeda dengan range yang berbeda-beda untuk demonstrasi menarget Korea Selatan. Hal ini membuat Amerika sebagai negara yang memiliki power lebih dapat membuat Korea Utara berpikir 2 kali untuk terus melakukan provokasi ini yang bisa saja berujung dengan penyerangan. Hal ini pun menahan Korea Selatan untuk mendevelop senjata nuklir. Keterlibatan ekonomi oleh Amerika Serikat di Asia Timur. Amerika Serikat telah terlibat secara intensif di Asia Timur sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Amerika Serikat punya peran penting terlebih dalam hal mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Di Asia Timur ini juga kental akan keterlibatan Amerika Serikat. Asia Timur telah kita ketahui sebagai kawasan penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir.
seperti kemajuan ekonomi di Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki dampak tersendiri terhadap kemajuan ekonomi global. Hal ini tidak terlepas oleh hadirnya Amerika Serikat dalam memainkan peran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Negara di Asia Timur ini banyak menjual produknya ke Amerika Serikat yang membuat negaranya mendapatkan income atau pendapatan yang cukup besar. Amerika Serikat menjadi mitra dagang utama di banyak negara di Asia Timur. Amerika Serikat juga membuat berbagai kebijakan perdagangan yang mendukung agenda pertumbuhan ekonomi makro. Berbagai kebijakannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah menegosiasikan aturan perdagangan global. Ketiga, melakukan investigasi terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Dan yang keempat adalah mendorong investasi asing langsung. Yang terakhir atau yang kelima, melindungi hak kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, Amerika Serikat telah mengambil berbagai kebijakan perdagangan dunia yang berbeda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi makro dan mempromosikan perdagangan yang adil dan transparan antar negara. Selain itu, Amerika Serikat memberikan dukungan keuangan yang signifikan untuk pembangunan ekonomi melalui program-program seperti Bank Dunia yang mana berpusat di Amerika Serikat selama lebih dari 30 tahun. Washington telah bekerja untuk mendorong pertumbuhan kuat yang didorong oleh permintaan domestik di ekonomi surplus Asia yang besar. Pengaruh Amerika Serikat dalam kehidupan sosioekonomi Asia Timur telah menjadi faktor penting dalam sejarah modern kawasan tersebut. Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang terbesar bagi negara-negara di Asia Timur. Amerika Serikat telah menjadi pasar utama bagi produk-produk dari kawasan ini, sementara juga menjadi sumber investasi langsung asing yang penting. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat seperti perjanjian perdagangan dan kebijakan tarif dapat memiliki dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara di Asia Timur. Amerika Serikat pula melalui media masanya, film, musik, dan budaya populer lainnya telah menginspirasi dan pengaruhi tren budaya di Asia Timur. Budaya Amerika Serikat, terutama di bidang hiburan dan gaya hidup, telah menemukan popularitas yang luas di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, dan telah memberikan kontribusi pada perubahan sosial dan identitas budaya di kawasan ini. Amerika Serikat memiliki sejumlah universitas terkemuka dan pusat riset yang menarik minat siswa dan ilmuwan dari Asia Timur. Banyak mahasiswa dari negara-negara ini berangkat ke Amerika Serikat untuk mengejar pendidikan tinggi. Sementara juga ada kolaborasi riset antara lembaga-lembaga akademik di kedua wilayah ini yang dapat membantu dalam transfer pengetahuan, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia di Asia Timur. AS sebagai polisi dunia memiliki tugas untuk meminimalisir sumber yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dengan berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan forward engagement dan kehadiran militer sekaligus mencari kesempatan baru untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan yang sama. Utamanya seperti untuk mendampingi Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang dalam segi militernya terhadap negara yang susah diprediksi seperti Korut serta Cina yang memiliki kapabilitas kekuatan militer yang tinggi. Tapi di sisi lain, Cina juga salah satu mitra penting sehingga diperlukan upaya-upaya untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dari sisi ekonomi, peran AS menjadi salah satu penyedia layanan instrumen keuangan utama global sekaligus menjadi mitra penting bagi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tidak dapat dipungkiri, Miracle of the Han River, Japanese Economic Miracle, dan pertumbuhan ekonomi Cina yang masif menjadi salah satu faktor besarnya AS sebagai investor sekaligus market bagi produk-produk asal Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Sampai sekarang, AS masih tetap menjadi salah satu aktor penting untuk kelangsungan perkembangan di wilayah tersebut meskipun dinamika politik yang naik turun sedikit mempengaruhi keseimbangan di wilayah tersebut.